Saudaraku, mendapatkan anak yang soleh dan solehah adalah dambaan setiap keluarga. Anak yang soleh atau solehah akan menjadi satu amalan yang akan terus mengalir pahalanya, walaupun setelah meninggal dunia, karena dia merupakan hasil dari jerih payah orang tuanya. Berikut ini adalah sebuah kisah yang menceritakan tentang betapa ajaibnya doa seorang anak yang soleh dan betapa besarnya kebaktian serta kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Suamiku adalah seorang pemuda yang gagah, semangat, rajin, tampan, berakhlak mulia, taat beragama, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia menikahiku pada tahun 1390 Hijriah. Aku tinggal bersamanya di kota Riyadh, di rumah ayahnya sebagaimana tradisi keluarga-keluarga Arab Saudi. Aku takjub dan kagum dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Aku bersyukur dan memuji Allah yang telah menganugerahkan kepadaku suamiku ini. Kami pun dikaruniai seorang putri setelah setahun pernikahan kami. Lalu suamiku pindah pekerjaan ke daerah timur Arab Saudi, sehingga ia berangkat kerja selama seminggu di tempat kerjanya dan pulang tinggal bersama kami seminggu kemudian. Hingga akhirnya setelah 3 tahun dan putriku telah berusia 4 tahun. Pada suatu hari, yaitu tanggal 9 Ramadan tahun 1395 Hijriah, tatkala ia dalam perjalanan dari kota kerjanya menuju rumah kami di Riyadh, ia mengalami kecelakaan. Mobilnya terbalik. Akibatnya ia dimasukkan ke rumah sakit dan dalam keadaan koma. Setelah itu, para dokter spesialis mengabarkan kepada kami bahwasanya suamiku mengalami kelumpuhan otak. 95% organ otaknya telah rusak. Kejadian ini sangatlah menyedihkan kami. Terlebih lagi, kedua orang tuanya lanjut usia dan semakin menambah kesedihanku tatkala pertanyaan putri kami Asma tentang ayahnya yang sangat ia rindukan kedatangannya. Ayahnya telah berjanji membelikan mainan yang disenanginya. Kami senantiasa bergantian menjenguknya di rumah sakit, dan ia tetap dalam kondisinya, tidak ada perubahan sama sekali. Setelah 5 tahun berlalu, sebagian orang menyarankan kepadaku agar aku cerai dari suamiku melalui pengadilan, karena otak suamiku telah mati dan tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Yang berfatwa demikian adalah sebagian syekh, yaitu bolehnya aku cerai dari suamiku jika memang benar otaknya telah mati. Akan tetapi aku menolaknya. Benar-benar aku menolak anjuran tersebut. Aku tidak akan cerai darinya selama ia masih ada di atas muka bumi ini. Ia dikuburkan sebagaimana mayat-mayat yang lain, atau mereka membiarkannya tetap menjadi suamiku hingga Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Aku pun memfokuskan konsentrasiku untuk mentarbiyah putri kecilku. Aku memasukkannya ke sekolah tahfiz Al-Quran hingga akhirnya ia pun menghafal Al-Quran, padahal umurnya kurang dari 10 tahun. Dan aku telah mengabarkan putriku tentang kondisi ayahnya yang sesungguhnya. Putriku terkadang menangis tatkala mengingat ayahnya, dan terkadang hanya dia membisu. Putriku adalah seorang yang taat beragama. Ia senantiasa sholat pada waktunya. Dia telah menunaikan sholat tahajud di penghujung malam sejak umurnya 6 tahun lebih.
Aku memuji Allah yang telah memberi taufik kepadaku dalam mentarbiyah putriku. Demikian juga neneknya yang sangat sayang dan dekat dengannya. Demikian juga kakeknya, rahimahullah. Putriku pergi bersamaku untuk menjenguk ayahnya. Ia meruqyah ayahnya dan juga bersedekah untuk kesembuhan ayahnya. Pada suatu hari di tahun 1410 Hijriah, putriku berkata kepadaku, "Umi, biarkanlah aku tidur menemani ayah malam ini." Dia terus memintanya. Setelah keraguan menyelimutiku, akhirnya aku pun mengizinkannya. Putriku bercerita, "Aku duduk di samping ayah. Aku membaca surah Al-Baqarah hingga selesai. Lalu rasa kantuk menguasaiku. Aku pun tertidur. Aku mendapati seakan-akan ada ketenangan dalam hatiku. Aku pun bangun dari tidurku, lalu aku berwudu dan sholat sesuai yang Allah tetapkan untukku. Lalu sekali lagi aku pun dikuasai oleh rasa kantuk. Sedangkan aku masih di tempat sholatku. Seakan-akan ada seseorang yang berkata kepadaku, 'Bangunlah. Bagaimana engkau tidur sementara Ar-Rahman terjaga? Bagaimana engkau tidur sementara ini adalah waktu dikabulkannya doa? Allah tidak akan menolak doa seorang hamba di waktu ini. Bangunlah.' Aku pun bangun. Seakan-akan aku mengingat sesuatu yang terlupakan. Lalu aku pun mengangkat kedua tanganku untuk berdoa, dan aku memandangi ayahku, sementara kedua mataku berlinang air mata. Aku berkata dalam doaku, 'Ya Rabb, Ya Hayyu, Ya Azim, Ya Jabbar, Ya Kabir, Ya Muta'al, Ya Rahman, Ya Rahim.' Ini adalah ayahku, seorang hamba dari hamba-hambamu. Ia telah ditimpa penderitaan dan kami telah bersabar atas ujian ini. Kami memuji Engkau, Ya Allah. Kami beriman dengan keputusan dan ketetapan-Mu baginya, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya ayahku berada di bawah kehendak-Mu dan kasih sayang-Mu. Wahai Engkau yang telah menyembuhkan Nabi Ayub dari penderitaannya dan telah mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya, yang telah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, Engkau yang telah menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Aku mohon, sembuhkanlah ayahku dari penderitaannya. Ya Allah, sesungguhnya para dokter telah menyangka bahwasanya ayahku tidak mungkin lagi sembuh. Ya Allah, milik-Mu-lah kekuasaan dan keagungan. Sayangilah ayahku, angkatlah penderitaannya. Lalu rasa kantuk pun menguasaiku hingga aku pun tertidur sebelum subuh. Tiba-tiba ada suara lirih menyeru, "Siapa engkau? Apa yang kau lakukan di sini?" Aku pun bangun karena suara tersebut. Lalu aku melihat ke kanan dan ke kiri, namun aku tidak melihat seorang pun. Lalu aku kembali lagi melihat ke kanan dan ke kiri. Ternyata yang bersuara tersebut adalah ayahku. Maka aku pun tak kuasa menahan diriku. Lalu aku pun bangun dan memeluknya karena gembira dan bahagia. Sementara ayahku berusaha menjauhkan aku darinya dan beristighfar. Ia berkata, "Takutlah engkau kepada Allah. Engkau tidak halal bagiku." Maka aku berkata kepada ayahku, "Aku ini putrimu, ayah, Asma." Maka ayahku pun terdiam.
Lalu aku pun keluar untuk segera mengabarkan kepada para dokter. Mereka pun segera datang. Tatkala mereka melihat apa yang terjadi, mereka pun keheranan. Salah seorang dokter Amerika berkata dalam bahasa Arab, "Subhanallah." Dokter yang lain dari Mesir juga berkata, "Maha suci Allah yang telah menghidupkan kembali tulang berulang yang telah kering." Sementara ayahku tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Hingga akhirnya kami pun menceritakan kepadanya. Ia pun menangis dan berkata, "Allahu khairan hafizan wa huwa yatawalla shalihin." Sungguh Allah adalah penjaga yang terbaik, dan dialah yang melindungi orang-orang soleh. Demi Allah, tidak ada yang kuingat sebelum kecelakaan, kecuali sebelum terjadinya kecelakaan, aku berniat untuk berhenti melaksanakan sholat duha. Aku tidak tahu apakah aku jadi mengerjakan sholat duha atau tidak. Maka suamiku Abu Asma akhirnya kembali lagi bagi kami, sebagaimana biasanya aku mengenalnya. Sementara usianya hampir 46 tahun. Alhamdulillah, kami pun dianugerahi seorang putra. Dan sekarang umurnya sudah mulai masuk tahun kedua. Maha suci Allah yang telah mengembalikan suamiku setelah 15 tahun lamanya. Aku telah menjaga putriku sendirian. Allah yang telah memberi taufik kepadaku dan menganugerahkan keikhlasan bagiku, hingga aku bisa menjadi istri yang baik bagi suamiku, meskipun ia dalam keadaan koma. Maka jangan sekali-kali kalian meninggalkan doa. Sesungguhnya tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Barang siapa yang menjaga syariat Allah, maka Allah akan menjaganya. Wallahu a'lam.